Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gilang Kusnadi. Sekarang saya akan menerangkan mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Langsung saja ke materi komponen-komponen perakitan komputer. Yang pertama ada prosesor CPU. Prosesor dapat dikatakan sebagai otak komputer karena prosesor berfungsi mengatur semua pekerjaan yang dilakukan sebuah komputer. Prosesor biasa disebut juga dengan Central Processing Unit atau CPU. Prosesor berkaitan dengan kinerja sebuah komputer. Maka jika lebih tinggi prosesor itu, maka lebih baik kinerja komputernya. Selanjutnya, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektrik saling terhubung seperti pada PC atau Macintosh dan biasa disingkat dengan kata MOBO. Pengertian lain dari motherboard atau dengan kata lain mainboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS, program penggerak, jalur-jalur, dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Selanjutnya ada RAM atau memori. RAM atau memori atau lebih tepat disebut dengan memori PC merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori PC. Data yang tersimpan dalam memori PC bersifat sementara karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selama komputer masih diisi daya. Atau dengan data lain, komputer itu masih hidup. Setelah dimatikan, datanya itu akan terhapus otomatis atau keluar. Selanjutnya CPU cooler. Alat untuk mendinginkan suhu pada CPU komputer agar tetap dingin bisa dinyalakan dalam jangka waktu lama dari CPU tidak mengalami overheat atau panas yang berlebihan. Selanjutnya VGA card. Ini biasanya dinamakan juga dengan video card, video adapter, display card, graphic card, display adapter, atau graphic adapter. Istilah VGA sendiri juga sering digunakan untuk mengacu pada resolusi layar. Kartu VGA berguna untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor. Untuk proses desain grafis atau permainan video game, diperlukan kartu grafis yang berdaya tinggi. Jadi semakin tinggi VGA-nya, maka semakin bagus resolusi yang dikeluarkan. Selanjutnya, hard disk. Hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder, data utama, dan berisi piringan magnetis. Media penyimpanan data dengan kapasitas memori yang besar untuk menyimpan sistem operasi dan menyimpan data pekerjaan kita. Selanjutnya, optical drive. Optical drive merupakan perangkat keras penyimpanan data dengan media penyimpanan berupa keping, CD, DVD, dan menggunakan teknologi optik. Teknologi optik yang diputarkan adalah media kaset yang digunakan untuk menulis dan membaca data. Jadi CD atau DVD RW itu bisa dibaca oleh optical drive ini. Selanjutnya, caching. Nah, di sini agar komponen-komponen komputer tadi aman, maka dimasukkan ke dalam caching. Caching merupakan komponen yang berguna untuk melindungi komponen-komponen hardware dalam CPU agar aman dari gangguan luar yang dapat merusak komponen-komponen tersebut, seperti debu, air, dan lainnya. Selanjutnya, power supply. Nah, ini salah satu komponen yang penting juga untuk komputer. Power supply berfungsi sebagai penyuplai tenaga listrik pada motherboard dan berbagai peripheral
lainnya yang ada di dalam casing. Ada dua jenis power supply yang sering digunakan, yaitu model AT dan model ATX. Selanjutnya, untuk menggunakan perangkat-perangkat tadi pasti dibutuhkan kabel, yaitu kabel data dan kabel power. Kabel data digunakan untuk menghubungkan antara motherboard dan perangkat-perangkat lainnya seperti RAM atau dengan hard disk, itu menggunakan kabel data. Kalau kabel power sendiri itu berguna untuk power supply, jadi untuk menyuplai tenaga listrik ke sebuah komputer. Selanjutnya, monitor. Ini yang tidak kalah penting juga. Jadi monitor untuk merupakan sebuah media keluaran output yang membentuk gambar visual dan jadi tanpa monitor kita tidak dapat melihat output yang dikeluarkan oleh komputer. Selanjutnya, keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse merupakan alat masukan untuk bila device ini tidak ada, maka Anda tidak akan bisa bekerja pada PC. Anda tidak bisa mengetik, tidak bisa menggerakkan pointer dan sebagainya. Baut dan toolkit. Ini untuk baut toolkit ini berguna dalam merakit komputer agar semua komponen komputer berpasang yang baik. Jadi agar motherboard dan lainnya itu bisa terpasang pada casing, itu biasanya memakai baut yang digunakan itu seperti obeng dan tang dan baut itu sendiri. Hatur nuhun, itu materi dari saya. Untuk akhir kata, assalamualaikum.